Halo, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Jadi pada pertemuan ini saya akan menjelaskan apa itu monolitik, ada microservice, lalu apa itu front end atau back end, lalu penginstalan Laragon hingga sampai memasuki penginstalan Laravel. Jadi untuk sekarang pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu arsitektur monolitik dan microservice. Jadi pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang monolitik. Monolitik itu berasal dari kata bahasa Latin yang ada seperti namanya mono yang artinya satu, yang merupakan sebuah kesatuan arsitektur di mana seluruh komponen ini seperti UI, business logic, dan data layer ini menjadi satu kesatuan di dalam aplikasi yang sama seperti pada saat project lalu itu kan kita ada full stack ya ada project di mana dia ada front end dan backend itu seperti satu dia seperti dia namanya full stack, dia juga termasuk dalam monolitik arsitektur. Jadi ada juga beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pertama itu dia itu mudah dibangun, mudah diuji, dan dapat dideploy dengan mudah. Lalu ideal untuk aplikasi dan tim yang kecil, misalnya 2 orang sampai 5 orang itu. Tapi ada juga beberapa kekurangannya, seperti sering utamanya dengan ukur aplikasi, semakin sulit juga untuk diakses, dikelola, jadi diperbarui. Lalu stabilitas dia terbatas karena seluruh aplikasi harus diupdate, bukan hanya di bagian tertentu. Contohnya juga di monolitik ini macam di sistem akademik PCR yang dimana dikelola oleh satu orang, bisa atau lebih juga, di mana UI, database, dan metodologi itu di dalam satu project juga. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan tentang monoservice. Oke, apa itu monoservice? Monoservice itu adalah arsitektur yang dimana aplikasinya itu dipecah menjadi beberapa layanan yang saling berdiri sendiri atau independen. Setiap layanan ini dia ini punya tanggung jawab masing-masing, uh, atau dia juga setiap microservice ini dia juga punya fungsi tertentu, dapat juga dikembangkan, diuji dan disebar secara terpisah, sama seperti di aplikasi Shopee. Dia nanti ada bagian banyak ke banyak bagian fitur itu dia tuh terpisah juga dia. Jadi ada juga beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu stabilitasnya itu dia lebih baik karena setiap layanan itu dikembangkan secara independen tanpa mempengaruhi keseluruhan aplikasi. Nah, toleransi kegagalan lebih tinggi karena jika satu layanan gagal, itu tidak mempengaruhi layanan yang lain. Seperti misalnya, uh, jika misalnya dalam Shopee, jika misalnya iklan error, maka kalau misalnya mau bayar, mau payout atau apa itu, dia nggak pengaruh juga ada kerusakannya. Tapi kalau misalnya di monolith tadi itu misalnya kalau satu nih udah error, maka semua berkaitan dengan dia itu dia pasti akan error juga. Tapi ada juga kekurangan dari microservice. Yang pertama itu arsitekturnya, pastinya jika dia sudah terpisah pasti dia akan menjadi lebih kompleks, lebih banyak, dan juga memerlukan optimalisasi layanan dan pengelola komunikasi antar layanan. Lalu dibutuhkannya pengawasan dalam bagian proses deployment dan juga pemeliharaan dan juga maintenance karena layanan independen ini harus dikelola dan sehingga dibutuhkannya SDM yang lebih. Oke, lalu saya juga akan menjelaskan tentang bagian front end dan back end. Oke, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang front end. Front end ini dia lebih ke tampilan ya, lebih lebih ke tampilan dari aplikasi atau web tersebut. Nah, front end ini dia kayak apa? Ada interaksi langsung antara pengguna dengan website atau aplikasi tersebut. Teknologi ini ya, aplikasi ini dia kan macam ada CSS, HTML, sama JavaScript ya, sama JavaScript atau Vue.js. Kalau backend ini dia lebih ke pengelolaan data ya, pengelolaan data, atau dia bilang ini backend dia bekerja balik layar, dia ngatur server, dia atur database dan lain sebagainya. Jadi
aplikasi yang cocok untuk PN ini dia ada seperti Java, Python, Node.js, dan lain sebagainya. Nah, jadi full stack ini, dia full stack ini dia lebih seperti misal dalam project lalu itu dia kan kalau full stack itu dia view, view semua di sana. Misalnya nih, kalau saya akan buka di VS Code saya, open folder dulu. Sebentar. Nah, seperti begini. Dia tuh kalau di view-nya ini kan dia kan ada semua nih view ini. Nah, dia view-nya ada semua. Lalu di database pun dalam database dia di sini juga ada semua nanti. Semua dia diatur dalam sini terus nanti disambunginnya ke SAM atau PPM. Ini kan semua di sini tuh. Nah, dia tuh full stack itu jangan semua di sini. Beda juga beda apalagi beda tuh bedanya front sama end itu kan dia tuh terpisah dia dua-duanya gitu. Nah, baiklah sekarang saya akan menjelaskan tentang instalasi Laravel. Oke, sebentar ya. Nah, jadi langsung saya jelaskan tentang Laragon ini. Dia Laragon tuh dia ke virtual host ya, dia nggak pakai port macam 127.8.000 tunggal lagi. Kalau Laragon dia misalnya dia langsung misalnya .ini.com atau apa gitu atau misalnya diki.test atau apa-apa gitu. Jadi pertama-tama itu kita akan download yang namanya Laragon. Oke. Nah, jadi dalam Rago itu kan ada versi edisi portable sama full. Jadi saya harap teman-teman dapat download Larago di sini versi fullnya. Jadi kebetulan saya sudah download. Nah, setelah download itu nanti tekan oke oke aja, tekan oke oke, tekan terus oke sampai nanti udah finish itu kan, udah finish sampai dia dapat nanti Laragonnya di C atau di D terserah, penting dia ada file ya file Laragon. Lalu setelah Laragon ini selesai maka saya akan menginstal Composer. Kebetulan juga Composer sudah saya download juga dulu. Lalu saya juga akan download PHP. Dan ini PHP ini bisa teman-teman cari di sini di PHP release download release di sini. Nah, saya harap teman-teman di sini download PHP-nya itu dia minimal requirement-nya itu di versi 8.2 bisa lebih. Tapi ini minimal itu 8.2, 8.2. Bisa aja 8.3 dan seterusnya. Dan saya sarankan teman-teman download ini versi 64 bit, bukan 86, 64 bit. 82 64 bit atau 83 64 bit. Ya, 64, bukan 86. Downloadnya yang ini, jangan zip, jangan yang PHP debug itu jangan. Jadi setelah teman-teman download nih, kebetulan saya sudah download juga, teman-teman misalnya nih udah download nih, misalnya download di sini kan. Nah, nanti teman-teman di sini kan pasti uh, sampainya di sini itu, terus teman-teman ekstra aja, terus di Ctrl X atau di cut setelah di cut lalu teman-teman dapat pindahkan file PHP 82 PHP yang diinstal tadi ke bin Laragon bin terus ke PHP.
Nah, PHP di sinilah saya masukin ini. Nanti langsung di paste aja gitu. Pasti langsung letak di sini. Nah, setelah itu teman-teman dapat menginstal Raragon. Dapat menginstal pula. Dapat membuka Raragon. Nah, ini karena saya sudah buka ini, nanti kan misalnya gini, saya coba restart saja ya. Saya coba restart. Oke, sebentar. Sepertinya agak lama. Restart. Nah, nanti ada muncul nih gini. Terus teman-teman klik kanan, PHP pastikan versi PHP ini jangan yang di bawah 8.2 sesuai dengan teman-teman adalah tadi. Ini bisa ganti nih, diganti saja lah ini. Oke, ganti aja. Nah, mau berapa? Nih, jangan 81. Yang teman-teman download aja mau 82 atau 83 dan seterusnya. Oke, setelah itu teman-teman jangan lupa klik PHP extension. Ini ini di checklist dan juga di zipnya ini juga di checklist nih zipnya. Ini zip ini keluar muncul ketika teman-teman sudah download zip dari file PHP itu dipindahkan ke bin sininya pasti akan muncul sini. Kalau misalnya teman-teman tadi belum letakin file PHP download ke bin sini nih, zip ini nggak akan muncul. Oke. Lalu setelah itu saya akan coba membuat folder baru. Nah, pastikan teman-teman itu kalau membuat folder baru nih, harusnya di www di file www. Nah, saya coba ya di oke, hapus saja. Oke, saya buka Visual Studio Code saya, open folder dulu untuk membuka file www yang tadi kita buat tuh. Ups, belum ada ya. Sebentar, saya lupa. Kalau buat folder baru dulu, klik new folder coba. Oke, tutup saja. Lalu langkah berikutnya teman-teman bisa membuka terminal di terminal. Nah, ini cuma opsinya aja. Teman-teman bisa buka di CMD2, bisa juga di Visual Studio Code. Tapi menurut saya gampangannya buka ke terminal di Visual Studio Code. Jadi langkah pertama itu kan teman-teman nih udah ada komposer nih kan. Kita coba komposer ada nggak dia. Nah, kita klik komposer dulu, udah sampai sini dia udah ada kan. Terus teman-teman dapat mengklik komposer global require Laravel installer. Oke, tunggu ya. Nah, dan siap nih, dari saya dulu kan. Berarti kita ada buat langsung Laravel new ini new wiki 1. Nah, ini dia buat dalam folder juga nanti dia. Maksudnya nih foldernya ini kan Laravel itu dia buat dalam folder juga nanti dia. Oke. Nah, ini teman-teman tinggal enter saja. Oke, tunggu sebentar ya mungkin ini juga agak lama sini. Jadi teman-teman dapat harap tunggu sampai semua proses selesai. Oke, masih jalan ya, masih jalan. Oke, tunggu sebentar, tunggu sebentar.
Tunggu sebentar ya kawan-kawan, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Aduh, lama juga nih. Oke, oke. Nah, di sini which database saya memilih MySQL saja. Ini tinggal tunggu enter. Oke, udah selesai nih. Ini pasti udah selesai nih. Tinggal nunggu komposernya tuh ke update dulu, tunggu sebentar. Nah, nah sini kan. Jadi setelah itu teman-teman keluarin aja uh, folder ini di Q1 ke folder di luarnya, di luarnya. Karena misalnya nih, jika saya tetap masukin ke dalam, itu dia nggak akan bisa kepanggil kan sini. Jadi misalnya Aragon nih, dia mau buka, kan kita kan pakai, kalau Aragon itu kan virtual host nih. Nah, misalnya kita pakai www nih, www website gitu, nah sini itu tidak akan ada dari sini. Jadi sebenarnya kita keluarin aja gitu. Jadi kita keluarin aja. Bentar. Oke, udah di satu. Jadi setelah itu kita buka Laragonnya, coba lagi Laragon. Nah, keluar kan, nah di satu kita gas. Nah, selesai. Tapi ada satu masalah. Itu masalah nih, dia nih localhost nih. Localhost, public kayak gini kan. Jadi cara perbaikinya itu teman-teman close saja dulu, santai close saja, stop lagi. Kita restart Laragonnya. Sebentar, stop. Oke. Oke, yes. Oke, coba ya satu. Nah, sudah kan? Nah, jadi dia itu dia sesuai dengan Diki test. Dari mana? Kenapa dia ini bisa tes gitu? Nah, karena di Laragon ini kan di preference. Nah, ada nih hostname ini. Name ini nama apa? Nama folder yang kita buat tadi lalu ada test gitu dia. Ya, jadi teman-teman bisa dapat lah gimana cara dapat kayak gini. Oke, jadi situ saja tutorial untuk menginstalasi Laragon. Jadi terima kasih karena sudah menonton. Terima kasih.